Jadi nuansa Liga 2 ini kayak nuansa Liga 1. Ya, betul. Tapi kita tidak perlu harus di Liga 1, tidak perlu harus di Liga 2, harus naik ke Liga 1. Karena jiwa-jiwa muda, jadi pemainnya, jiwa petarungnya kelihatan. Makanya sulit dilupakan, nama Sriwijaya FC ini untuk saat ini di Sumatera Selatan sulit dilupakan. Karena dia memiliki nama besar. Iya, betul. Saat ini. Nih saudara, kita sudah kedatangan asisten direktur kompetisi PT SOM. Ya, betul. Sriwijaya Optimis Mandiri. Yang menaungi Sriwijaya FC. Betul. Dengan M. David. Bung David, kalau tuh misalkan, sekarang itu lagi persiapan apa sih Sriwijaya? Persiapan untuk kompetisi Liga 2 ya. Lagi TC di Jakarta. Oh gitu. Sudah berapa lama? Udah hampir sebulan di sana. Udah sebulan? Hampir sebulan. Udah. Hampir sebulan. Berarti semua tim itu dibawa, semua kru itu dibawa ke sana? Dibawa ke sana. Awalnya kemarin kita 1 minggu sama anak EPA juga. Yang junior kan, Sriwijaya FC yang usia 20 itu juga ikut di sana TC-nya 1 minggu. Nah, sekarang anak EPA udah pulang ke tempatnya masing-masing dulu sementara. Nah, sekarang masih tinggal yang senior di Jakarta. Ini udah hampir sebulan udah. Oke. Berarti sudah fix dong para pemain yang nantinya akan mengarungi Liga 2. Sekarang itu Liga Champion ya? Liga Championship ya sekarang. Udah berubah ya. Udah berubah. Kapan itu mulainya? Bulan 9 kayaknya, di bulan September. September ya. September. Oh, oke. Berarti kita sekarang udah masuk sudah akhir Juli, berarti Agustus. Berarti tinggal September. optimal 1 bulan lagi. Satu bulan lagi ya persiapan Oke. kita. Di bulan Agustus mungkin kita udah melakukan persiapan full ya Pak. Nah, Karena di bulan Agustus itu kita mungkin tanggal 10 Agustus para punggawa Sriwijaya FC udah pulang ke Palembang semua kan, untuk istirahat di sini sejenak 1 hari. Di hari kedua mereka udah mulai latihan lagi. oke. Berarti skuadnya udah fix itu, gitu. Kalau untuk skuad untuk saat ini kan masih tetap berjalan, Pak. Masih tetap berjalan. Ada beberapa pemain yang sudah kita anggap udah gabung ke kita, dan juga masih dalam tahap trial untuk. Oh gitu. Berarti berapa pemain yang sudah fix masuk ke nanti membela Sriwijaya gitu? Kalau sejauh ini udah 18 pemain. 18 pemain. 18 pemain sejauh ini. Oke. Untuk Lokal dan asing. Lokal dan asing. Oke. Asingnya berapa? Asing masih untuk sementara ini baru 2 atau 1 karena masih tahap trial juga yang lain. Karena kita lihat dari Coach Azul ini sendiri orangnya lebih teliti ya untuk soal pemain. Ada juga beberapa pemain asing yang trial di kita, menurutnya tidak baik ya beliau coret. Iya. Sudah kalau untuk di Jakarta kemarin untuk pemain asing udah TC ke kita udah hampir 8 atau 7 orang udah TC, tapi di bawah tidak masuk dalam skema Coach Azul, jadi mereka nggak bisa. Kuotanya berapa sih kalau untuk di Liga Championship ini? Kalau untuk keseluruhan itu 30 orang. Enggak untuk pemain asing? 5. Ya. Oh 5 orang? Tapi tidak mesti harus diwajibkan. Tapi maksimal 5 orang. Maksimal gitu. 5 orang. Yang melamar ke Sriwijaya itu dari mana aja? Kemarin yang kita dari Perancis itu namanya David juga namanya. Dari Uzbekistan juga ada Murad. Dari sekarang ada Escobar. Tapi sudah naturalisasi. Ada Jackson sekarang yang masih berjalan. Terus Ibrahim Enu lagi berjalan juga, itu dari Lebanon. Dan juga ada 2 lagi itu dari Afrika. Tetap masih berjalan. Tetap masih berjalan. Jadi berbagai macam kemungkinan juga akan ada ya, apakah itu direkrut atau tidak, begitu ya, betul. seperti itu. Kalau
kalau mereka memenuhi skema dari Coach Azul, ya mungkin Coach Azulnya menarik, ya kemungkinan dia bisa gabung. Tapi kalau menurut Coach Azul mereka kurang baik atau kurang masuk dalam skema mereka, dalam skema Coach Azul ya nggak bisa. Karena udah beberapa pemain asing udah dicoret sama Coach Azul karena menurutnya tidak masuk dalam skema. Oke. Dari fisik, dari postur tubuh, kecepatan, nah itu yang menjadi perhatian oleh Coach Azul. Jadi ada sisa berapa nih pemain asing yang melamar atau yang ikut trial di Sriwijaya yang nantinya akhirnya si coach itu menjatuhkan pilihan bahwa ini oke gitu untuk membela skuadnya Sriwijaya gitu. Kalau untuk sejauh ini ada 3 yang masih bertahan. 3 yang masih bertahan. Iya, yang masih bertahan di trial Sriwijaya FC kan. Ya tadi Escobar, terus Jason tadi kemarin Jason mencetak gol waktu lawan MGS. Sudah itu masih ada mungkin Ibrahim Enu ya, bentar lagi dari Libanon. Dari Libanon ya. Libanon. Berarti 3 gitu seperti itu. 3. Mereka sudah pengalaman di sebelumnya di Asia atau misalkan di Indonesia sekalipun? Kalau untuk pengalaman mereka udah pengalaman. Pernah di Indonesia juga pernah. Oh iya, yang mana? Ya. Kalau Ibrahim Enu tuh saya lihat di Persik Kediri ya udah. Oh, oke. Terus sisanya dia main di luar ini liga di luar. Terus untuk Escobar kemarin terakhir kita lihat main di Dejan ya. Escobar pernah main di Dejan. Nah kalau Jason ini saya lupa di mana. Yang pasti bukan di Indonesia kayak Jason. Iya. Tapi setidaknya ada beberapa pemain yang sudah mengenal dengan ekosistemnya di Asia ataupun di Indonesia begitu. Ya, sudah kebanyakan karena kebanyakan mereka tetap masih bermain di wilayah Asia kebanyakan. Jadi kemungkinan mereka udah paham lah dengan. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh coach Zulkifli itu? Kepalanya itu coachnya itu kan Zulkifli kan? Ahmad Zulkifli. Ahmad Zulkifli, oke. Ya kalau beliau itu coach itu orangnya fisik ya, kelihatan dari fisik sudah itu memiliki teknik, kecepatan, jiwa petarung lah di lapangan. Nah itu yang diharapkan oleh Coach Azul. Nah ada juga beberapa pemain yang sudah dianggap kontrak sama kita manajemen ternyata tidak masuk dalam sekretariat dia skema Coach Azul, beliau coret karena beliau tuh makanya saya bilang oh iya emang sesuai dengan kebutuhan ya. Sebenarnya kebutuhan untuk Sriwijaya itu untuk mengambil akhirnya pemain asing itu untuk kebutuhan apa aja? Posisi mana begitu maksudnya? Kalau kebutuhan Sriwijaya FC ini pemain asing ya pemain belakang ya CB ya, libero. Mungkin pemain depan, nah itu yang gitu. Striker lah yang dibutuhkan untuk saat ini. Kalau untuk pemain gelandang, untuk pemain wing atau wing kanan, wing kiri, kita juga sudah punya gelandang juga kita, insya Allah ya bagus. Apalagi dihuni oleh mantan pemain dari SKS Timnas ya, kayak jadi Randy Juliansa, Sultan Ziko, nah itu mungkin udah. Karena jiwa-jiwa muda, jadi pemainnya jiwa petarungnya kelihatan. Iya. Ya emang karena kan di musim ini 2025-2026 kompetisinya sangat sangat ketat. Fight ketat gitu seperti itu kan. Ada dari 3 Liga 1 yang turun ya. Ada Barito Putra, betul. Ada PSIS Semarang, kemudian ada Sleman. Berarti kan nambah ini ada suasana Liga 1-nya berarti ya seperti itu. Ada Persipura. Ada masih ada Persipura. Iya kan? betul. Iya seperti itu. Tapi kita kan dibagi 2 wilayah kan kayak kemarin ya mungkin kita cenderung ke Sumatera. Mungkin kita yang satu. masih tetap dibagi 2 wilayah. Kayaknya masih tetap dibagi 2 wilayah. Jadi Barat dan Timur. Barat dan Timur. Oke. Sekarang ini kita ya ada Sumsel United kan yang satu grup, satu rival dengan kita, satu kota juga satu kota juga, satu stadion juga, home juga. Biasanya sama di Jakabaring. Sama Jakabaring. Ya, terus ada PS Pekanbaru, PSMS Medan di kita nih kan. Jadi
untuk bertempur di kompetisi ini kita harus benar-benar. Oke, tadi siapa aja yang nanti satu grup sama Sriwijaya itu? PSPS Pekanbaru. PSPS Pekanbaru itu dari Liga 1 juga ya? Ya. Oke, terus PSMS Medan. Oh, Medan, oke. Legend tuh. Sumsel United. Sumsel United pasti. Terus siapa lagi itu? Lupa saya. Aceh. Oh, Aceh, Persiraja. Persiraja. Oke. Aceh. Ya berarti kan nuansa Liga 1-nya kan kenceng ya, Pak? Iya, betul. Masih jadi kelihatan nuansa Liga 1 masih kelihatan. Apalagi kan sekarang di Liga 1 kan banyak klub-klub yang baru ya. Iya, betul. Iya, yang dari Liga 3 ya. Iya. Dari Liga 3 untuk naik ke Liga 2 ya, Betul. seperti itu. Jadi nuansa Liga 2 ini kayak nuansa Liga 1. Ya, betul. Tapi kita tidak perlu harus di Liga 1 tidak perlu harus di Liga 2 harus naik ke Liga 1. Nuansanya ya. Juga ya, udah lama dari 2018 ya. 2000... Sriwijaya masuk ke Liga 2 karena degradasi begitu ya. 2019 kayaknya. 2019? Iya. Oke. Kita masuk ke degradasi. Nah, dari situ biasa berapa kali? 2 kali ya. 2 kali playoff kita. Udah pernah 2 kali playoff untuk naik bertahan di Liga 2. Udah 2 kali kita. Jadi maksudnya 2 kali untuk naik ke Liga 1 gitu? Atau bukan, naik bertahan di Liga 2. Tapi jadi mau ke degradasi lagi masuk ke Liga 3 gitu. Waktu itu pernah sempat. Oh iya, tahun 2023 2024 kalau tidak salah ya. Itu satu. Terus kapan lagi? Kemarin, tahun kemarin. Iya, 2024. Iya. Oh, berarti 2 tahun berturut-turut dong. Yang pertama itu 2022. Oh, 2022. Oh, oke. Terus 2024 ini yang kita nyaris. Ini yang 2024 ini yang agak sedikit mulai tersendat-sendat yang masih saya anggap tuh. Karena apa sih? Ya mungkin ya tetap kembalinya ke finansial ya. Finansial, oke. Ya di situ pemain-pemain sudah banyak sedikit yang kecewa ya saat itu. Tidak yakin, mereka sudah hilang kepercayaan diri mereka saat itu untuk mempertahankan Sriwijaya FC ini bertahan di Liga 2 karena mereka merasa dirinya saat itu tidak ada yang memperhatikan, mungkin saat itu kehilangan sosok seorang orang tua lah pada saat itu sih. Saya kebetulan ya saya kan pencinta Sriwijaya FC juga. Saya juga pencinta sepak bola, jadi saya melihat saat itu kondisi Sriwijaya FC sedang tidak baik-baik. Terus saya mulai keluar Oh, jadi Mas David itu berangkat dari supporter juga. Apa sih nama supporter itu apa? Saya bukan dari supporter. Oh iya? Bukan, saya cuman pencinta sepak bola. Saya juga pencinta. Kebetulan saya kan ketua PSSI Kota Palembang juga. Oh, oke. Jadi karena kita jiwa sepak bola, melihat klub kebanggaan kita, Sriwijaya FC, yang dulu pernah mengharumkan nama Sumatera Selatan lah ya kan. Akhirnya terenyuh begitu terenyuh, tiba-tiba mau jatuh ke dasar bawah. Dari situ saya mulai melakukan pendekatan ke Sriwijaya kan untuk memberikan semangat para pemain dengan memberikan bonus, dengan memberikan jamuan buat mereka biar mereka untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka bahwa mereka itu mampu dan masih ada orang yang bisa memperhatikan mereka untuk berjuang sama-sama menyelamatkan Sriwijaya FC. Termasuk dengan mereka dilakukannya tesnya ke Jakarta selama kurang lebih 1 bulan begitu sebulan ya sekarang. Oke. Selepas dari situ ya saya awalnya ini EVA ya, Elite Pro Akademi Sriwijaya FC yang usia 20 ini kan awalnya belum tahu itu EVA di Liga 2 ini ada atau enggak saat itu. Karena memang jiwa kita pencinta sepak bola, akhirnya saya langsung membuka Elite Pro Akademi Sriwijaya FC. Saat itu belum ada regulasi bahwa EVA itu untuk Liga 2 ada saat itu. Belum ada regulasinya. Tapi saya udah memberanikan diri, mempercayakan diri sendiri untuk membentuk EPA. Apa itu EPA itu apa? Ini Elite Pro Akademi Sriwijaya FC. Jadi setiap klub Liga 2 ini harus, kemarin kan Liga 1, hanya Liga 1, setiap klub Liga 1 itu harus memiliki tim EPA. Usia 20 atau usia 17. Diwajibkan. Di Liga 2 kemarin itu tidak ada. Nah, entah kenapa saat itu regulasi Liga untuk EPA di Liga 2 ini sendiri belum ada sama sekali. Saya
cenderung malah memberanikan diri membuka akademi EPA Elite Pro usia 20 Sriwijaya FC ini. Padahal dari PT LIB sendiri belum ada yang namanya EVA untuk di Liga 2. Berjalannya seleksi, berjalannya waktu, tahu-tahu PT LIB mengeluarkan bahwa tim Liga 2 diwajibkan memberikan EPA. Jadi kita udah persiapan. Sriwijaya FC ini klub pertama di Liga 2 yang telah memiliki EPA, yang sudah persiapan terlebih dahulu. Ada regenerasinya. Iya. Betul. Jadi dari klub-klub yang lain itu belum ada yang namanya pembentukan tim EPA, karena mereka di Liga 2 ini mereka berpikir saat itu memang di Liga 2 ini tidak, klub itu tidak diwajibkan memberikan tim EPA saat itu. Alhamdulillah kita udah punya rasa percaya diri sendiri, kita udah bentuk tim EPA. Jadi tim pertama di Tahun berapa itu dibentuk? Baru, Pak. Oh, baru. Iya, baru hampir 7 bulan ya kali. Udah, kita udah buka dulu lebih dulu. Oke. Berarti pemain yang Sriwijaya yang sekarang juga dari EVA Sriwijaya atau apa? Enggak, kalau untuk pemain Sriwijaya kita memang ada pemain Masih dari luar. Masih dari luar. Masih Tetap, dari luar. tapi ada pemain lokal. Tetap karena saya pribadi ya, saya lebih mengutamakan tim pemain lokal, Pak, untuk Sumatera Selatan kan. Contoh Binaan juga, tapi binaan juga dari Sriwijaya FC begitu. Ya kayak EPA ini kan udah Ya, betul, termasuk binaan sekarang di Sriwijaya FC, semuanya dari tim lokal Betul. yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kita melihat pemain-pemain di Sumatera Selatan ini usia dini ini kan bisa menyalurkan bakatnya dengan adanya penyaluran tim sepak bola. Contoh sekarang Sriwijaya FC ada Sumsel United. Nah mungkin Sumsel United juga bisa menampung pemain-pemain yang lokal gitu, Pak. Jadi rasa percaya diri para pemain usia dini di Sumatera Selatan sendiri lokal, mereka bisa berpikir saya bisa menyalurkan bakat saya ke klub kebanggaan kita di sini, Sriwijaya FC, Sumsel United, yang kita anggap tim nasional. Jadi mereka tuh punya impian masa depan, Pak, untuk bermain sepak bola. Ada impian apa untuk tahun ini, untuk periode kompetisi ini? Kalau impian saya di kompetisi Liga 2 ini sendiri, khusus Sriwijaya FC, saya berharap ya bisa naik ke tahta ke Liga 1 ya. Kalau bisa Sumsel United juga bisa. Jadi dua-duanya klub kebanggaan kita di Sumatera Selatan ini, Sriwijaya FC, Sumsel United bisa naik ke Liga 1 semua, Pak. Itu harapan kita. Seoptimis apa sih dari Bang David gitu, melihat Sriwijaya dengan persiapannya yang TC juga di Jakarta, tapi katanya kan mau juga ke Singapura katanya ya? Ya, kita diundang sama klub Lion City Sailor di Singapura. Jadi terbang ke sana? Insya Allah kalau nggak ada hambatan tanggal 20 ini kita. Tanggal 20 Agustus berarti? Iya. Oke. Untuk uji coba juga? Uji coba juga. Berarti kalau untuk di Yogyakarta juga jadi? Kalau untuk di Jogja, awalnya kita kan akan ke Jogja saat itu. Lawan Persipura, lawan Sleman. Tapi pas Coach Azul nyusun untuk laga uji coba, ternyata lebih banyak laga uji cobanya di Jakarta. Terakhir kita kan awalnya kan tanggal 2 ini harusnya kita lawan Persija Jakarta ya, habis Dewa ini. Ternyata Persija Jakarta kita batal karena mereka udah persiapan untuk peragelaran Liga 1 kan, karena yang lebih dulu. Sama kemarin dia lawan Arema. Nah, jadi lawan Persija itu batal. Nah, kita udah untuk ke Jogja kemarin ya terpaksa kita batal. Karena menurut Coach Azul uji coba kita lebih banyak di Jakarta. Karena terbentur waktu ya, Pak. Iya, karena terbentur waktu. Tanggal 2 itu Persija, tanggal 5 itu lawan Dejan, tanggal 7-an itu kita lawan Persikota. Terus ada klub terakhir kita lawan lah, lupa saya. Dejan itu ini ya, masih di Liga 2 ya? Dejan ke Liga 3 dia. Oh, Liga 3 ya? Iya. Oh, Liga 3. Persikota? Sama Liga 3. Oh, Liga 3. Karena ya? kan kemarin kan sama-sama play-off. iya, betul. Sama play-off mereka gugur kan.
Jadi kalau misalkan dilihat dari TC seperti itu, apa sih yang dilihat dari Sriwijaya terhadap para pemainnya? Kalau untuk saat ini ya saya yang melihat secara langsung di Jakarta, progres pencarian pemain trial Sriwijaya FC, alhamdulillah ya cukup ketat ya dan menarik, karena ya itu tadi saya sampaikan bahwa Coach Azul ini orangnya lebih cenderung pemain yang juga bertarung gitu. Jadi Berarti itu usia muda dong kalau begitu ya? hampir mayoritas. Hampir mayoritas. Berarti di bawah 30. Ya, di bawah 30. Oke, di bawah 30. Karena emang semangat dan secara Semangat, fisik ya, juga beda. masih ini ya, masih kuat. Betul. Contohnya kita kemarin kan yang Sriwijaya FC pas play-off itu kemarin kita cenderung pemain muda semua, Pak. Tidak ada pemain asing saat itu waktu di play-off degradasi. Tapi alhamdulillah dengan pemain lokal sendiri kita malah lebih kuat, lebih kokoh dengan dihuni oleh pemain muda. Alhamdulillah kita bisa mengalahkan PSMS Medan di saat babak play-off itu, kita bisa mengalahkan Persikota, kita bisa mengalahkan Nusantara saat itu. Nusantara itu malah lebih kuat loh Pak, saat itu kan dihuni oleh ada beberapa pemain asing, kayak Persikota juga ada pemain asing, sedangkan Sriwijaya FC sendiri tidak ada pemain asing saat itu. Setelah ditinggal oleh Gabriel sama Orford, Warford, nah itu setelah ditinggal oleh dua pemain asing itu, tapi kita masih ada pemain muda yang baru ya, kayak Otto Kavisa kemarin dihuni oleh Malepis, Farhan, dan juga Juliansa. Itu malah kita lebih kuat malah. Ya, oke. Berarti apa yang menjadi evaluasi nih di tahun 2002 kan hampir terdegradasi dari Liga 2. Kemudian di tahun 2024 juga mengalami hal yang sama. Begitu kan berarti kan baru tahun kemarin nih mengalami hal yang sama. Nah, sekarang dua momen nilai yang sangat berharga untuk bertahan di Liga 2, bahkan ya harapannya kan masuk ke Liga 1 ya seperti itu kan. Apa yang menjadi evaluasi dari sana? Ya kita mengingat salah satunya untuk masalah evaluasi kita masalah finansial Pak. Masalah finansial kita harus lebih diperbaiki lagi karena kita di saat itu harus bertempur habis-habisan di zona degradasi itu karena masalah finansial. Jadi mungkin ini jadi pelajaran kita untuk tahun kemarin dan untuk tahun yang akan datang, untuk musim yang akan datang kita harus lebih perhatian lagi untuk masalah finansial dan juga harus dipergunakan memang dengan baik masalah finansial, terutama sponsor ya Pak ya. Oke. Itulah salah satu motivasi buat kita. Sudah masuk berapa sponsor yang masuk? Kita masih ada beberapa sponsor tapi kayaknya dari luar semua. Masih tahap berjalan juga lah sama. Tapi ada yang sudah deal begitu? Ada dibilang sudah deal, sudah ada yang perhatian gitu kan. Ya kan, secara kalau misalkan Sriwijaya itu kan tim yang besar. Tuh. Iya kan, gitu ya. 2 kali memenangkan Liga Indonesia, 2 bintang ya. 2 bintang. 2 bintang 2007 2008, kemudian 2011 2012. Iya. Ya. Kemudian Copa beberapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah ya. Double winner gitu kan. Kemudian juga di mewakili Indonesia di Liga Champion Asia ya, seperti itu ya gitu. AFC. Berarti kan itu nama Sriwijaya itu udah besar banget gitu, seperti itu kan gitu. Makanya sulit dilupakan nama Sriwijaya FC ini untuk saat ini di Sumatera Selatan sulit dilupakan karena dia memiliki nama besar. Iya, betul saat ini. Jadi masyarakat kan ya lebih fokus dengan nama besar Sriwijaya FC saat ini kan. Jadi kita berharap penuh sekarang Sriwijaya FC harus mengembalikan kepercayaan lagi masyarakat Sumatera Selatan. Tidak mesti berlarut-larut bertahan di Liga 2. Mungkin tahun kemarin kita harus berjuang di play-off degradasi untuk jangan sampai turun ke Liga 3. Nah, tapi kita berharap kita dapat berjalan mulus masuk ke Liga 1. Kalaupun memang ada pun kita harus bertempur play-off, tapi bukan play-off ke Liga 3.
tapi playoff ke Liga 1. Ah, itu betul harapan yang sangat Harapannya bagus ya itu, sebetulnya. iya. Tapi satu lagi, ini kan nanti kompetisinya akan dijalankan itu panjang gitu. Berarti kan kalau misalkan tadi strateginya itu apa sih? Karena kan yang berkaitan tadi kemarin-kemarin itu ya berkaitan dengan finansial. Nah, otomatis kan ketika misalkan ini liganya panjang seperti itu gitu ya. Finansial kan sangat penting ya, sangat mempengaruhi begitu. Ya, mungkin kita dari nego awal ya, mungkin dengan pemain. Pemain dapat dimengerti, lebih baik kita bercerita dengan para pemain kan. Ya, untuk saat ini kita masih baik-baik. Oke. Tapi kita harus bercerita dengan pemain, masalah ya untuk kontrak atau apa kan, biar mereka bisa memahami lah untuk kerjasama yang baik dengan kita sama-sama. Berarti manajerial di dalamnya lebih kuat lagi dan lebih solid lagi ya? Iya, lebih solid. Oke. Intinya kita untuk masalah finansial untuk bisa dapat Sriwijaya FC dapat bertahan di Liga 1 lah, jangan ke Liga 2 lagi. Kalau bisa naik ke Liga 1. Nah, kita berharap ya kita dari susunan manajemen kita harus kuat. Ya, harus bekerja sama dengan baik. Jadi dari segala lini ya mungkin kita kan memiliki bidang-bidang yang masing-masing. Mudah-mudahan semuanya bergerak jalan. Jalan. Jadi bisa bekerja dengan baik. Harapannya juga nanti Sriwijaya naik lagi ke Liga 1 dan meramaikan Liga 1 ya. Betul. Oke, terima kasih Mas David. Siap. Terima kasih Pak Kabiru. Sampai jumpa. Terima kasih.